Di Keramil tugas pertama saya langsung di Kostrad karena di mana-mana anak buah saya juga ada yang kelempar batu, giginya patah, semuanya. Tugas terakhir dia di Mabes TNI. Dia ini atlet menembaknya Pak Prabowo, bisin nembak banyak 2000 peluru. Itu petembak-tembak kita bagus-bagus ya. Kita berapa kali menjuarain berturut-turut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada edisi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kolonel Purnawirawan Imam Suroso. Beliau adalah Ketua TAP atau Tim Aksi Politik untuk Kebumen. Ya. Assalamualaikum Pak Imam Suroso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu kehormatan saya bisa berbincang-bincang, dikasih kesempatan untuk silaturahmi. Ya, ini Bapak sebagai tim aksi politik Kebumen, ya, kami pengen tahu, mungkin banyak yang belum tahu. Ini profilnya dengan Pak. Oh ya. Gitu. Iya. Mungkin asli mana gitu kan? Ya, kecilnya di mana? Ya, sampai akhirnya ditugaskan di Kebumen. Iya. Baik, terima kasih Pak Kahar. Saya Kolonel Purnawirawan Suroso, lahir dan besar sampai SMA itu di Pontianak. Di Pontianak ya. Bapak saya pun lahir di Pontianak. Iya. Tapi kakek saya turunan di Ngambal dan Mirit. Ambal, Mirit. Ambal ya. Iya. Jadi masih ada bau-bau keturunan di Kebumen ya. Kebumen lah. Ya. Ya, dari nama kan Pak Imam Suroso. Surosonya kan identik dengan orang Jawa, Pak. Kalau di Pontianak pun pasti dengan nama itu pasti punya keturunan Jawa gitu ya. Mbah dulu ya, Mbah ya. Ya, memang tahun 1918 sebelum Indonesia merdeka, kakek nenek saya itu ke Pontianak dalam rangka di penugasan. Oh, penugasan. Dari Pakubuwono 10. Untuk kekuatan di Kalimantan untuk lawan Belanda. Ceritanya begitu. Tentara juga dulu ya? Bukan tentara, tapi semacam zaman kerajaan dulu. Zaman kerajaan ya. Pasukan pasukan kerajaan ya. Pasukan kerajaan. Iya. Ini sekolah SD juga di sana ya? SD, SMP, SMA saya di Pontianak. Oh, di Pontianak, iya. Dan tahun 80 ya saya masuk Akabri di Magelang. Oh iya. Jadi saya itu Magelang ya. Magelang. Iya. Di Akmil berapa tahun itu Pak? Di Akmil zaman saya 4 tahun dan sekarang pun kembali 4 tahun. Dan ini agak panjang dikit. Setelah pendidikan Akmil, tugas pertama saya langsung di Kostrad. Oh iya. Di Ondim para Kostrad di P1 Cilodong. Dari Akmil langsung di Kostradnya ya? Oh iya. Itu di Kostrad, itu setelah di Kostrad kan mungkin ada semacam dikirim kemana Pak? Biasanya dikirim ke daerah mana gitu. Tugas biasanya ya Pak? Iya, kalau Kostrad kan namanya pasukan cadangan. Pasukan cadangan ya? Iya. Ya, kita emang kegiatannya latihan tugas ya. Tugas di tim-tim sudah pernah. Oh, pernah di tim-tim? Ya, 87 di tim-tim. Luar biasa ya. Aceh. Oh, Aceh juga ya? Ya. Tempat-tempat ya disengketa gitu ya? Ya, untuk memberikan bantuan atau perkuat satuan Kostrad. Iya. Yang tugas di daerah operasi. Iya. Itu di antara tugas Bapak itu beberapa daerah itu mungkin ada yang terkenang
misalnya pengalaman pahitnya gitu Pak. Apa pernah dikejar-kejar musuh misalkan atau pernah dikepung pasukan musuh berhari-hari itu gimana? Kalau waktu di Kostrad sih senang-senang aja karena masih muda ya. Oh gitu, iya. Karena kita kalau nggak tugas kayaknya pengalamannya belum lengkap. Betul. Tapi alhamdulillah tugas di tim kayak di Aceh nggak ada masalah, enjoy aja. Justru pada tahun 98 yang saya agak terkepung oleh masa, karena waktu itu kan waktu zaman Pak Soeharto ya. Pak Soeharto itu. Jakarta itu ya. Oh iya. Itu ya itu pembakaran di mana-mana ya. Pembakaran di mana-mana. Nah, buah saya juga ada yang kelempar batu, giginya patah, semuanya. Iya itu ya. Namanya masa nggak lagi emosi ya, waktu itu ya lapar mungkin apa. Di pasukan harus istilahnya kan waktu itu mungkin hanya ngeblok, tidak boleh. Ya kita hanya menghambat mereka untuk tidak anarkis gitu ya. Anarkis. Dan waktu itu tidak masa ini kan mau berhadapan dengan Pam Swakarsa. Oh iya. Jadi saya mendamaikan agar anak-anak remaja kita, mahasiswa itu tidak ketemu dengan Pam Swakarsa. Iya. Karena kalau dia dengan Pam Swakarsa ketemu, lebih Pam Swakarsa waktu itu mungkin dibentuk oleh Bapak Wiranto ya. Iya. Dapat dia Wiranto. Maksudnya dia mau menghambat mahasiswa, tapi kalau itu yang terjadi mungkin akan terjadi korban yang banyak. Banyak. Tapi alhamdulillah mahasiswa bisa kita kendalikan, Pam Swakarsa juga bisa kita koordinasikan untuk tidak beradu di lapangan. Oh iya. Itu 98 Pak ya? 98. Kalau ketika dinas itu kan tadi pahitnya mungkin ya, ketika tegang, ketika ini kan. Ya. Manisnya gimana Pak? Istilahnya punya pengalaman yang yang sampai sekarang mungkin nggak ini. Manisnya banyak. Kerjaan itu sebenarnya kalau kita mencintai, kita senang, maka akan enak gitu. Jadi orang mungkin melihat, wah jadi tentara berat ini begitu. Tapi karena kita mencintai ya senang aja gitu kan. Mau ditugaskan di mana, mau apa yang dihadapi di mana, kita udah mencintai profesi kita gitu. Jadi banyak senengnya karena cita-cita kita terkabul di situ. Tugas terakhir dia di Mabes TNI, saya staf ahlinya mulai dari Pak Jenderal Muldoko, Panglima TNI. Terakhir diganti Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Saya juga jadi ngalami Pak Gatot ya? Ya, ngalami Pak Gatot. Baru kemarin berarti ya? Pak Gatot itu baru kemarin kayaknya ya? Beliau ya pernah sama-sama saya juga waktu di Kostrad. Ketemu lagi, beliau jadi Panglima TNI. Iya. Jadi kalau ketemu Pak Gatot ya kenal ya? Kenal. Karena beliau kan angkatan 82. Saya angkatan 84. Jadi selisih 2 tahun. Selisih 2 tahun ya. Iya. Enak kok orangnya itu. Enak ya. Kelihatan walaupun kelihatan keras gitu ya. Iya kan? Kelihatan keras tapi enak juga ya Pak Gatot ya. Mungkin karena militer jadi kelihatan keras gitu ya. Padahal baik hati ya. Baik ya. Iya. Itu setelah pensiun masuk PPIR ya, Atau ada ini lagi apa? Kegiatan. Selain ini. Saya sebelum di PPIR kegiatan di BOPI. Badan Olahraga Profesional. Itu yang membidangin olahraga profesional yang ada di Indonesia. Waktu itu mentorannya masih zaman Pak Imam Nahrawi. Oh iya. Dan saat itu saya mungkin agak sedikit dikenal karena kita benturan sama PSSI. Jadi ada semacam PSSI cadangan. Ini ya kembaran ya waktu itu ya? Bukan, PSSI ini kan zaman itu banyak pemain yang
nggak digaji, sampai pemain asing ada yang meninggal di Solo. Oh iya iya, sampai nggak keurus gitu Nggak lah. keurus, terus Iya. pertandingan juga banyak diatur oleh Iya. mafia perjudian ya. perjudian. Nah, sehingga sempat dibekukan lah PSSI pada zaman itu. Ngomong agak kacau banget ya. Karena ya kalau itu dipertahankan, bola kita nggak maju-maju nanti. Iya iya iya. Pengalaman sebelum masuk PPR, Iya. setelah pensiun saya udah nggak langsung terjun, cuma saya ngamati ada PPR, ada Persatuan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Nah, saya kebetulan kan dengan Pak Prabowo ini pernah sama-sama waktu saya Lenan 2. Oh. Ya. Pak Prabowo Komandan Batalion 328. Iya. Saya ini atlet menembaknya Pak Prabowo. Wih. Jadi lomba Bisam, saya masih Letnan. Iya iya. Beliau koordinatornya. Atlet menembak. Atlet menembak. Punya Pak Prabowo ya. Ya, lomba tembak Bisam. Oh. Itu saya di Tembakan Bapak salut gitu ya. Iya, Pak. Iya. Karena Pak Prabowo kalau namanya atlet atau apa diservis benar, perlengkapannya disiapkan, peluru juga didukung banyak. Oh. Iya. Nah, sehingga ya kita bisa nembak sesuai keinginan. Waktu itu saya jadi atlet 1 hari. Iya. Sama Pak Prabowo suruh ngabisin nembak banyak 2.000 peluru. 2.000 peluru sehari ya. Sehari. Ya. Jadi kuping udah. Kalau orang Jawa eman-eman ya. 2.000 peluru itu kan dulu. Ya, tapi karena lawannya mau luar negeri kan kita harus menang kan. Iya iya. Itu ada untuk pertandingan tingkat internasional. Oh, tingkat internasional ya. Seleksi pertama mungkin dia antar batalion. Sama antar angkatan. Antar angkatan ya. Oh, antar angkatan. Antar angkatan kita terpilih jadi tim nembaknya angkatan darat. Dan koordinatornya Pak Prabowo. Oh, Pak Prabowo, iya. Nanti begitu angkatan menang, baru dengan luar negeri ya. Luar negeri. Iya, kayaknya penembak-penembak kita Amerika, Inggris. Itu kayak pialanya kita lebih banyak menang ya. Alhamdulillah. Iya, sering dengar. Ya, itu petembak-tembak kita bagus-bagus ya. Bagus-bagus kita ya. berapa kali menjuarain berturut-turut ya. Karena yang membuat bangga di samping penembaknya bagus, senjatanya juga senjata Indonesia. Oh, yang dari Pindad ya? Dari Pindad. Ya. Itu luar biasa. Itu kan banyak yang tahu ini kalau dari Pindad biasanya pelurunya senjatanya juga kualitasnya jelek katanya gitu. Enggak, justru karena kita bisa berturut-turut juara terus sampai Amerika tuh penasaran. Oh. Sampai senjata Indonesia tuh dibelah sama dia. Apa bedanya dengan senjata dia? Iya. Tapi ya tetap aja juara gitu. Juara ya. Nah, kan mainnya juga bukan di Indonesia, mainnya di Australia, main di kalau main di negara kita bisa aja kan. Dulu kan kita banyak kan impor senjata ya. Karena kan seringnya senjata dari Cina, dari Amerika gitu kan. Padahal kita punya perusahaan sendiri ya, namanya Pindad, nggak kalah juga ya. Nggak kalah, bagus ya kita. Iya betul. Ya, yang ada kan dulu kan dari Belgia, dari Rusia. Tapi Pindad untuk senjata perorangannya nggak kalah. Mungkin sekarang lebih diperbaiki lagi ya. Sekarang Kemenhamnya Pak Prabowo ya. Betul sekali. Luar biasa ya. Iya, cocok banget ya. Itu ketika pensiun, itu secara otomatis jadi anggota PPIN nggak Pak? Tidak ya. Tidak. Oh, jadi tidak semua yang pensiun angkatan atau dari tentara itu jadi PPRI ya? Yang otomatis tuh kalau angkatan darat ada PPAD, kalau AL ada PPAL, itu otomatis. Otomatis. Tapi kalau PPIR ini kan karena sayapnya Partai Gerindra. Oh iya. Jadi siapa yang yang pro Gerindra gitu ya? Baru masuk PPIR ya. Saya karena melihat pernah dulu sama-sama walaupun sebentar di keatletan. Iya. Oh, saya pernah 3 kali tugas sama beliau. Sama Prabowo waktu saya di tim-tim, Pak Prabowo juga di tim-tim. Oh, iya.
Terus waktu saya dinas di Papua, Pak Prabowo juga Papua, Iya, di Papua bebaskan juga. sandera itu. Iya, iya. Itu lagi viral-viral waktu itu. Ya, itu kan 2 kali tugas di daerah operasi sama Pak Prabowo. Ya. Iya, luar biasa lah. Iya, iya. Nah, saya melihat karena pernah sama-sama seperti itu dan beliau begitu dengan anak buahnya itu begitu peduli sekali, perhatian. Nah, saya begitu gabunglah saya di PPR tahun 2019 di pusat mungkin untuk Kebumen itu tugasnya, maksudnya Bapak tugasnya dari pusat untuk memantau TPA di sini itu gimana Pak? Dari istilah TPA itu. Jadi begini Pak, Pak Prabowo ini kan ada PPR pusat yang dipimpin oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun. Itu sudah membentuk di seluruh provinsi. Oh iya. Termasuk diantaranya Kebumen. Iya. Kebumen sudah ada, Kordanya sudah ada. Nah, kita dikirim untuk memberi motivasi, mengarahkan kegiatan kita di Saya Partai Gerindra itu bagaimana. Oh iya. Dan mengajak purnawirawan yang ada di Kebumen ini untuk bergabung. Purnawirawan beserta keluarganya dan sedulurnya ya bergabung sama-sama mendukung, memperkuat Partai Gerindra biar insya Allah mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menang tahun 2024. Tugasnya seperti itu Pak ya? Iya. Ngasih motivasi, ngasih semangat, ngasih mungkin semacam lebih terorganisir lagi gitu ya? Lebih terorganisir, bantu karena keinginannya Pak Prabowo kan tidak hanya di Kordanya saja. Korda itu nanti bentuk Korcam bentuk lagi Kornes. Gitu. Seperti di Kebumen ini kan ada 26 kecamatan. Nah, itu sudah kita bentuk. Kelurahannya dan desa itu ada 460. Nah, itu juga ada kita bentuk. Walaupun ada beberapa desa yang masih belum karena jangkauannya ya. Tapi insya Allah dengan waktu yang ditentukan November ini, pertengahan ini mudah-mudahan sudah terbentuk semua di 460 desa. Desa itu. Dan kita kerjasama juga, artinya kalau semuanya PPR mungkin karena faktor usia dan kemampuannya, fisiknya, sehingga kita kerjasama juga dengan adik-adik kita dari PMP ya. PMP kita juga merangkul tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tokoh-tokoh budaya untuk bergabung di wadah PPR ini. Oh ya, luar biasa ya. Iya. Jadi Pak, ini mungkin hanya ini saja pengen tahu pandangan Bapak Kolonel mengenai Bapak Prabowo Subianto itu seperti apa gitu, sampai panjenengan itu ya mungkin dari Pontianak harusnya santai, sekarang masih pengen berjuang untuk Pak Prabowo, apalagi sampai ke Kebumen itu kan hal yang luar biasa ya. Ayo pensiun kan tinggal enak sih, masih membela Pak Prabowo, mesti ada ininya kan, ada nilai plusnya gitu, apa gitu Pak Prabowo itu. Saya lihat Pak Prabowo itu walaupun sebentar di keprajuritan dulu ya. Saya lihat beliau itu perhatiannya terhadap prajurit begitu besar. Ya. Prajuritnya sampai mulai masalah makan, perlengkapan itu, kebutuhan peralatan yang lain itu benar-benar diperhatikan oleh Pak Prabowo. Sehingga saya bayangkan dengan kondisi negara kita yang mohon maaf mungkin seperti sekarang ini ya, masih ada rakyat kita yang miskin ya. Saya punya hayalan mungkin kalau Pak Prabowo jadi presiden, rakyat pun akan diperhatikan seperti itu, Bu. Ya. Sehingga beliau kan tidak ingin ada rakyat yang sampai kelaparan, susah makan. Nah,
itu Pak Prabowo sangat perhatian banget sangat ya. perhatian banget. Hingga mudah-mudahan ya rakyat Indonesia bisa sejahtera di bawah kepemimpinan beliau. Karena beliau kan udah apalagi, dia istilahnya kaya sudah ya. Kaya sudah. Iya. Anak cukup satu, Iya, itu pun sudah mandiri, tidak ikut politik. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan ketakutan untuk beliau korupsi nggak ada, karena beliau sudah buat apa gitu ya? Untuk apa juga? Buat apa juga? Saya, wah ini mungkin beliau lah tipe orang yang pantas untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Untuk keadaan negara yang seperti ini ya. Untuk keadaan negara seperti ini, dilihat pengalaman militer, beliaunya bagus, ya, berhasil terus selama di militer. Setelah selesai dari militer, beliau jadi pengusahanya juga pengusaha sukses. Ya, sukses juga ya. Nah, jadi dan sekarang juga jadi seorang menteri yang terbaik. Ya, terbaik ya. Dari Kementerian Pak Jokowi. Jadi menurut saya sangat pas lah kalau beliau memimpin, dan mudah-mudahan rakyat kita benar-benar bisa diberikan kesejahteraan oleh Pak Prabowo. Amin, amin, amin ya. Amin. Itu mungkin mungkin tahu bocorannya lah. Itu programnya Pak Prabowo yang kira-kira misalkan besok mau jadi, kira-kira yang menurut Bapak bagus yang mana, Pak? Ya, semuanya bagus ya. Ya, ada program cepat ya. Itu kan beliau ada program masih cepat 8 program dan 17 program prioritas. Ya. Tapi saya melihatnya yang paling mungkin sangat didambakan rakyat Indonesia. Yang pertama, beliau ingin di tiap kabupaten itu ada sekolah unggulan. Sekolah unggulan ya. Dibangun sekolah unggulan, ya. Itu programnya. Terus yang kedua, beliau tuh pinginnya dari TK, SD, SMP sampai SMA, termasuk pesantren, dikasih makan siang oleh negara. Makan 4 sehat 5 sempurna, jadi ada susunya. Nah, ini kalau sampai terjadi berjalan, mungkin makanya beliau buatnya Indonesia Maju itu. Ya kalau anak sekolahnya pada kecukupan gizinya, otomatis lebih banyak lagi anak-anak kita yang pintar. Yang pertama. Kedua, saat ini mungkin banyak kurang gizi anak sekolah, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Nah, kalau orang tuanya ada yang tidak mampu, bisa-bisa anak itu siang nggak makan. Tidak bawa sangu lah ya. Bawa sangu. Uang nggak ada, nasi nggak bawa ya. Jadi mungkin, diem aja gitu. Mungkin itu yang diperhatikan Pak Prabowo. Anak sekolahnya harus gizinya harus cukup. Nggak bisa berpikir kalau nggak makan ya, Pak ya. Nah iya. Lemes ya. Nah, bagi yang orang menengah ke atas mungkin anaknya pada sanggup. Iya, betul. Yang menengah ke bawah bisa jam 5:30 berangkat sekolah belum sempat sanggup. Sampai siang nggak makan. Iya, betul. Nah, ini dengan program ini saya sangat setuju sekali, sangat mendukung, dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menerapkan sehingga keinginannya untuk membuat penerus bangsa ini pinter-pinter ya tercapai. Iya. Ya syukurlah gitu ya. Itu salah satu program yang diunggulkan, Pak ya. Itu yang saya pernah dikumpulin sama beliau, ceritanya beliau itu. Dia bilang begini, saya ini alhamdulillah diberi Allah rezeki yang luar biasa. Tapi saya masih melihat rakyat Indonesia masih banyak yang miskin. Padahal hidup di Indonesia yang menurut Pak Prabowo sumber daya alamnya kan banyak. Kita ini negara kaya. Kalau dikelola dengan benar, sumber daya alam itu bisa untuk beri kesejahteraan kepada rakyat. Nah, jadi saya tentu mudah-mudahan itu dia bisa terapkan. Program bangun sekolah unggulan di kabupaten jalan terlaksana ya. Makan siang untuk anak-anak sekolah dan beri gizi untuk anak dan ibu hamil bisa jadi, dan insya Allah mungkin itu disambut dengan baik oleh rakyat kita. Ya kadang-kadang kan banyak yang melihat sisi Pak Prabowo-nya dari sisi militer.
Ya, apalagi kalau Pak Prabowo lagi pidato kan berapi-api gitu kan, Pak. Ya kan. Ya ditakutkan, wah nanti kalau milih Pak Prabowo negara ini gampang perang karena emosian. Tidak. Kayaknya tidak ya. Tidak lah, itu memang Bawaan ya. Bawaan seorang militer begitu. Tapi sungguhnya dia sangat mencintai sama prajuritnya dan dicintai prajurit. Oh gitu ya. Karena dia kerasnya itu keras mendidik ya. Disiplin ya. Dia di daerah operasi. Mungkin sampai tahu di daerah Timur maupun di Aceh, itu kan kebanyakan prajurit itu pulang sakit karena malaria. Oh iya, betul nggak? Saking banyaknya Pak, sampai sekarang pun itu banyak yang kena itu seperti itu. Itu tidak terjadi untuk pasukannya Pak Prabowo. Karena apa? Obat kloroquine anti malaria itu sama Pak Prabowo itu diapelin prajurit minum di depannya Pak Prabowo. Nah, jadi yang kena itu biasanya prajurit yang tidak dikontrol, tidak disiplin. Ya. Nah, kalau prajurit Pak Prabowo makan kloroquine itu ditentukan diapel. Jadi anak buahnya nggak ada pulang sakit malaria aja. Iya. Nah, dia itu disiplinnya begitu, keras untuk kebaikan. Jadi kalau kita militer nggak aneh melihat seperti itu, ya. Dan sekarang tentunya dengan usianya yang sudah 72 tahun lebih bijaksana lah ya. Mudah-mudahan ya. Udah bijaksana, pengalaman luar negerinya juga nggak perlu diragukan. Iya. Pengalaman di pemerintahan juga saat ini menteri yang terbaik. Ya, mudah-mudahan jadi presiden terbaik juga untuk zaman kita ini. Kayaknya lengkap juga lah ya. Jadi pengusaha ya bisa, di pertanian juga pernah ya. Iya kan. Di olahraga beliau juga masih ketua IPSI nasional juga. Iya. Ya beliau sampai bola ini kan hobi juga. Berapa banyak anak-anak pemain sepak bola yang dikirim ke Qatar di sekolah. Senang bola juga ya? Senang bola sampai di sekolah kan. Gak nyangka ya. Itu dibiayain oleh Pak Prabowo sendiri. Gitu. Bukan dari pemerintah ya. Nah, beliau ada menggelar pertandingan yang nomor 1 saya sekolahkan di luar negeri. Dikirim ke Qatar. Iya. Karena dia pingin suatu saat Indonesia harus juara sepak bola, juara dunia. Juara dunia ya. Nah, berarti kan luar biasa kan? Iya betul, iya. Ya mudah-mudahan lah pemilu ini kan momennya ada Piala Dunia U17 ya. Iya. Ada kualifikasi Piala Dunia juga ya. Mungkin dengan ini kan nanti untuk memicu semangat yang lain ya. Mudah-mudahan juga cita-citanya Pak Prabowo untuk menjadikan pemain bola hebat nanti juga terwujud. Seperti yang tadi program-programnya Pak Prabowo untuk anak-anak sekolahan juga bisa terwujud ya, seperti itu ya. Ya mungkin obrolan kita ada ini Pak, mungkin Pak ada harapan untuk PR Kebumen atau harapan untuk semuanya, untuk terutama nanti penonton channel Bintang Kehidupan, untuk seperti apa harusnya gitu. Ya, saya berharap mudah-mudahan rekan-rekan purnawirawan di Kabupaten Kebumen yang belum tahu PPR ikut bergabung bersama kita, ajak keluarga dan saudaranya untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto, sehingga cita-cita beliau untuk membuat Indonesia maju tercapai. Dan kalau 5 tahun yang lalu Kebumen kita kalah, mudah-mudahan kali ini di Kebumen bisa memenangkan Bapak Prabowo Subianto untuk jadi Presiden Republik Indonesia. Oke, luar biasa ini semangatnya Bapak Kolonel Gunawan Imam Suroso. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dan teman-teman dari Partai Gerindra maupun sayap-sayap relawannya bisa terwujud, sehingga untuk tahun 2024 Bapak Prabowo bisa jadi presiden. Amin. Gitu Pak. Ya gitu aja. Terima kasih kepada para penonton channel Bintang Kehidupan. Inilah wawancara dan obrolan santai dengan Bapak Kolonel Imam Suroso. Mudah-mudahan ada manfaat dan
ada semacam pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Tuan. Iya.